Nyanyian syukur Daud. Daud melantunkan syair nyanyian ini kepada Tuhan sesudah Tuhan melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari cengkraman Saul. Ia berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Aku berseru kepada Tuhan yang patut dipuji, dan dari musuh-musuhku aku dibebaskan. Sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku. Banjir pemusnah melanda aku. Tali-tali dunia orang mati membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Dalam kesesakanku aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru. Dari baitnya ia mendengar suaraku, teriakku minta tolong sampai ke telinganya. Lalu goyang dan guncanglah bumi, dasar-dasar langit bergetar dan bergoyang karena menyala-nyala murkanya. Asap membubung dari hidungnya, api yang menghanguskan menyembur dari mulutnya. Bara menyala-nyala keluar darinya. Ia menegukkan langit, lalu turun awan yang kelam ada di bawah kakinya. Ia mengendarai kerub lalu terbang dan tampak di atas sayap angin. Ia membuat kegelapan di sekelilingnya menjadi pondoknya, suatu himpunan air, ya awan yang tebal. Karena pancaran sinarnya bara api menyala. Tuhan mengguntur dari langit, yang maha tinggi memperdengarkan suaranya. Ia melepaskan panah-panah sehingga diserahkannya mereka. Kilat-kilat dilepaskan sehingga dikacaukannya mereka. Lalu kelihatanlah alur-alur laut. Dasar-dasar bumi tersingkap oleh hardikan Tuhan, oleh embusan nafas dari hidungnya. Ia menjangkau dari tempat tinggi dan memegang aku. Ia menarik aku dari air yang dahsyat. Ia melepaskan aku dari musuhku yang kuat, dari orang-orang yang membenci aku, karena mereka terlalu kuat bagiku. Mereka mengadang aku pada hari kemalanganku, tetapi Tuhanlah sandaran bagiku. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku karena ia berkenan kepadaku. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia mengganjar aku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik menjauh dari Allahku. Sebab segala hukumnya ku perhatikan dan tidak pernah kujauhkan diriku dari ketetapannya. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diriku dari perbuatan jahat. Karena itu, Tuhan mengganjar aku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucianku di depan matanya. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang tulus, engkau berlaku tulus. Tetapi terhadap orang yang licik, engkau berlaku cerdik. Orang-orang tertindas engkau selamatkan. Tetapi matamu melawan orang-orang yang tinggi hati untuk kau rendahkan. Engkaulah pelitaku ya Tuhan, dan Tuhan menyinari kegelapanku. Bersama engkau aku berani menerjang pasukan musuh. Bersama Allahku aku berani melompati tembok. Jalan Allah itu sempurna, janji Tuhan itu murni. Dialah perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain Tuhan, dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Dialah Allah, dialah tempat perlindunganku yang kuat, dan membuat jalanku sempurna, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, dan membuat aku berdiri di tempat tinggi, yang mengajar tanganku berperang, sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, dan pertolonganmu membuat aku perkasa. Kau lapangkan jalanku, dan kakiku tidak goyah. Aku mengejar musuh-musuhku,
dan memunahkan mereka. Aku tidak berbalik sampai mereka lenyap. Aku menghabisi dan meremukkan mereka, sehingga mereka tidak bangkit lagi, dan mereka rebah di bawah kakiku. Engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang. Engkau menundukkan ke bawah kuasaku orang yang bangkit melawan aku. Kau buat musuh-musuhku lari dari hadapanku. Orang-orang yang membenci aku kubinasakan. Mereka berteriak, tetapi tidak ada yang menyelamatkan. Mereka berteriak kepada Tuhan, tetapi Ia tidak menjawab mereka. Aku menggiring mereka sampai halus seperti debu tanah. Aku menghancur luluhkan dan menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan. Engkau meluputkan aku dari perbantahan bangsaku. Engkau memelihara aku sebagai pemimpin bangsa-bangsa. Bangsa yang tidak kukenal menjadi hambaku. Orang-orang asing tunduk menjilat aku. Begitu telinga mereka mendengar, mereka taat kepadaku. Orang-orang asing kecut hati dan keluar dari kubunya dengan gemetar. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah gunung batu penyelamatku. Dialah Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang membawa bangsa-bangsa ke bawah kuasaku, dan yang membebaskan aku dari musuh-musuhku. Engkau telah meninggikan aku, mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau melepaskan aku dari orang yang melakukan kekerasan. Sebab itu, aku hendak bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan, dan bermazmur bagi nama-Mu. Ia mengaruniakan kemenangan-kemenangan yang besar kepada raja yang diangkatnya, dan menundukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, kepada Daud dan keturunannya untuk selamanya. Perkataan terakhir Daud. Inilah perkataan terakhir Daud, ucapan Daud bin Isai, ucapan orang yang ditinggikan, orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, firman-Nya ada di lidahku. Allah Israel berfirman, gunung batu Israel berkata kepadaku, orang yang memerintah manusia dengan adil, yang memerintah dengan takut akan Allah. Ia seperti terang pagi ketika matahari terbit, di pagi tak berawan, oleh sinar sesudah hujan, rumput keluar dari tanah. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah, sebab Ia telah mengadakan perjanjian abadi denganku. Semuanya dijabarkan dan terjamin, sebab seluruh keselamatan dan cita-citaku, bukankah Dia yang membuatnya bersemi? Tetapi orang-orang durjana semuanya seperti duri yang tercampak, dan sesungguhnya tidak dapat diambil dengan tangan. Orang yang menyentuh mereka harus melengkapi diri dengan sebatang besi atau gagang tombak. Mereka akan terbakar habis di tempat. Para pejuang Daud. Inilah nama para pejuang yang mengiringi Daud. Isbaal orang Hakmoni, kepala tri kesatria. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang terbunuh dalam satu pertempuran. Sesudah dia, Eleazar bin Dodo, anak seorang Ahohi. Ia salah seorang dari tri kesatria. Ia bersama Daud ketika mereka menantang orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang Israel telah mundur. Ia bangkit membunuh orang Filistin sampai tangannya lelah dan melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan kemenangan besar pada hari itu. Rakyat kembali mengikuti dia hanya untuk melucuti mereka yang terbunuh. Berikutnya adalah Sama bin Age, orang Harari. Ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di mana terdapat sebidang ladang penuh kacang merah, tentara melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Tetapi ia berdiri di tengah ladang itu, mempertahankannya dan mengalahkan orang Filistin. Demikianlah Tuhan memberikan kemenangan yang besar.
Menjelang musim menuai, datanglah 3 orang dari ke-30 kepala pasukan menemui Daud dekat Gua Adulam, sementara sepasukan orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Pada waktu itu, Daud berada di kubu pertahanan, dan pasukan pendudukan orang Filistin ada di Betlehem pada waktu yang sama. Daud ingin sekali minum, katanya, kalau saja ada orang yang memberi aku minum air dari sumur dekat pintu gerbang Betlehem. Lalu Trikasatria itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari sumur dekat pintu gerbang Betlehem, mengangkat dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai kurban curahan kepada Tuhan. Ia berkata, sekali-kali tidak akan kulakukan ya Tuhan. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya? Ia pun tidak mau meminumnya. Itulah yang dilakukan Trikasatria itu. Abisai, adik Yoab bin Seruya, adalah kepala ke-30 orang itu. Dialah yang mengayunkan tombaknya menewaskan 300 orang. Ia ternama seperti Trikasatria. Sesungguhnya ia paling dihormati di antara ke-30 orang itu. Ia menjadi pemimpin mereka, tetapi ia tidak menyamai Trikasatria. Berikutnya, Benaya bin Yoyada dari Kabseel, seorang yang gagah perkasa dan besar jasanya. Ia menewaskan kedua pejuang, singa dari Moab. Ia pernah turun ke dalam lubang dan membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju. Ia juga menewaskan seorang Mesir yang tinggi besar. Di tangan orang Mesir itu ada tombak, tetapi ia mendatanginya dengan tongkat. Ia merampas tombak dari tangan orang Mesir itu, lalu membunuh orang itu dengan tombaknya sendiri. Itulah yang diperbuat Benaya bin Yoyada. Ia ternama seperti Trikasatria. Ia paling dihormati di antara ke-30 orang itu, tetapi ia tidak menyamai Trikasatria. Daud mengangkat dia sebagai kepala pengawalnya. Asael, saudara Yoab, termasuk di antara ke-30 orang itu. Berikutnya, Elhanan bin Dodo dari Betlehem, Sama orang Harod, Elika orang Harod, Heles orang Palti, Ira bin Ikes orang Tekoa, Abiezer orang Anatot, Mebunai orang Husa, Salmon orang Ahohi, Maharai orang Netofa, Heleb bin Baana orang Netofa, Itai bin Ribai dari Gibea, orang Benyamin, Benaya orang Piraton, Hidai dari Nahale Gaas, Abialbol orang Bet Araba, Asmawet orang Bahurim, Eliahba orang Saalbon, Yasyen orang Guni, Yonatan, Sama orang Herari, Ahiam bin Sarar orang Harari, Elifelet anak Ahasbai orang Maaka, Aliam anak Ahitofel orang Gilo, Hesrai orang Karmel, Pairai orang Arbi, Yigal bin Natan dari Soba, Bani orang Gad, Selek orang Amon, Naharai orang Beerot, pembawa senjata Yoab bin Seroya, Ira orang Yetri, Gareb orang Yetri, Uria orang Het, seluruhnya 37 orang. Diburu musuh tetapi ditolong Allah. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Jangan Memusnahkan, Miktam dari Daud ketika ia lari dari Saul ke dalam gua. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab padamulah aku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung, sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang akan menyelesaikannya bagiku. Ia akan mengirim pertolongan dari surga dan menyelamatkan aku, menantang orang yang menginjak-injak aku.
Allah akan mengirim kasih setia dan kebenarannya. Aku berbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. Biarlah Engkau ditinggikan mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku. Mereka menundukkan jiwaku. Mereka menggali lubang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bermazmur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Biarlah Engkau ditinggikan mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi.